Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur atas nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan suci nan mulia, yakni Syahrul Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya sampai-sampai generasi emas umat ini, yakni para sahabat Rasul Muhammad SAW radhiyallahu anhum, berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kanu yada'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Sungguhnya mereka itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba agar dipertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Saum Ramadan adalah ibadah fardu ain bagi setiap muslim, lebih tepatnya adalah mukmin. Dalam Quran surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkaitan dengan ibadah puasa. Mari kita sedikit kupas makna di balik ayat ini. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas adanya kaitan antara puasa dengan keimanan seseorang. Berpuasa adalah panggilan keimanan. Dengan berpuasa berarti menunjukkan indikator kualitas keimanan seseorang. Karenanya dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla yang akan membalas langsung ibadah hambanya ini, As-siyamu li wa ana ajazihi bihi. Di ujung ayat ini dijelaskan tentang tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata la'alla dalam Al-Quran setidaknya memiliki 2 makna. Yang pertama adalah ta'lil yang bermakna alasan. Dan yang kedua adalah taraji indal mukhatab, atau harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Dengan makna ta'lil dapat kita artikan juga bahwa alasan diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar orang yang berpuasa tadi mencapai tujuannya, derajat ketakwaannya semakin meningkat. Sedangkan makna taraji menurut Asyuyuti dalam kitab beliau dapat diartikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantara puasanya itu dapat menjadi orang yang bertakwa. Dalam tafsir jalan lain, maksudnya agar kalian bertakwa adalah bertakwa dari maksiat. Sebab puasa dapat mengalahkan syahwat, yang syahwat itu merupakan sumber dari kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Secara bahasa, setidaknya kita sudah banyak mengetahui bahwa takwa berasal dari kata ittaqa yattaqi, yang bermakna berhati-hati, waspada, takut, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui di antara makna takwa ini dari Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan juga menunaikan berbagai kewajiban. Seperti halnya dalam kisah sahabat Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, apa itu makna, apa itu arti dari takwa? Umar bin Khattab bertanya tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab justru balik bertanya, apakah Anda pernah berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Umar bin Khattab menjawab, ya,
Lantas apa yang engkau lakukan jikalau engkau berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab pun menjawab, aku akan berhati-hati di jalanan yang penuh dengan duri. Maka Ubay bin Ka'ab itu pun menyampaikan, itulah yang disebut dengan takwa. Berhati-hati seperti halnya kalau kita berjalan dan jalanan itu penuh dengan duri. Maka tentu saja kita berhati-hati agar tidak tertusuk oleh duri itu. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah orang yang benar-benar berani untuk mengambil sikap, berhati-hati, waspada, takut akan sesuatu yang jikalau itu dilakukan menambah dosa atau bermaksiat, orang-orang seperti ini adalah mulia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang tajir, bro. Bukan orang yang cakep, bukan orang yang cantik, bukan orang yang pinter, tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan orang bertakwa itu satu di antara caranya adalah dengan cara kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Barakallah untuk kita semuanya. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan menyampaikan keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Puasa kita di bulan suci Ramadan ini niscaya bisa menjadi perisai, juga bisa mendapatkan syafaat karenanya, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan hadiah berupa surga dengan lewat di pintu Ar-Rayyan. Dan juga dengan puasa kita di bulan suci Ramadan kita mendapatkan momen istimewa, yakni dimustajabkannya doa-doa kita. Yang pertama, keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah berpuasa kita bisa sebagai perisai. Bahwa perisai yang disebut ini adalah agar kita terhalangi untuk mengucapkan, untuk berkata-kata yang kotor, berbuat yang maksiat, dosa, dan sejenisnya. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam menyampaikan bahwa puasa menjadi perisai menghalangi seseorang dari maksiat ketika di dunia, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah 183 tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas siyamu junnatun, bahwa puasa itu sesungguhnya adalah perisai sebagai pelindung, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan, bila puasa adalah perisai dirinya dari berbagai maksiat ketika di dunia, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat hal-hal yang maksiat, dosa, bahkan melakukan berhubungan dengan suami sendiri, istri sendiri. Tapi kalau di siang hari, walaupun itu dihalalkan, tapi ketika di bulan Ramadan itu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut beliau di akhirat kelak puasa tersebut lebih pantas menjadi perisai bagi dirinya dari azab neraka. Tabarakallahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda dalam hadis beliau, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang melakukan puasa satu hari saja di jalan Allah, fi sabilillah, karena ketaatannya kepada Allah, ba'adallahu wajahahu, maka Allah akan menjauhkannya anin nari sab'ina harifan, akan menjauhkan darinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Karenanya mari kita perkuat puasa kita di bulan suci Ramadan ini agar semakin berkualitas, agar kita betul-betul mendapatkan fadilah. Di antaranya ini tadi menjadi perisai kita dari siksa neraka. Allahumma amin.
Fadilah yang kedua adalah puasa Ramadan kita bisa menjadi syafaat. Allah akan memberikan pertolongan pelindungannya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seseorang di hari kiamat kelak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena niscaya besok akan hadir, akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya, bagi orang-orang yang rajin suka membacanya. Sedangkan syafaat dari berpuasa, puasa akan berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari, fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Allah Maha Besar. Karenanya keutamaan ini juga tentu akan semakin menjadi penyemangat kita untuk senantiasa mempertahankan, mengokohkan, menjadikan puasa kita semakin lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Fadilah keutamaan puasa kita di bulan Ramadan niscaya menjadi sebab kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Allahu Akbar. Tabarakallah. Bahkan seringkali kita sebagai manusia khilaf, terjerumus dalam dosa. Karena apa? Rasul sudah mengingatkan bahwa keluarga kita, harta kita, anak-anak kita bisa jadi menjerumuskan. Kita khilaf, melakukan dosa. Bukan semakin taat kepada Allah, tapi justru semakin jauh. Dan ketika seperti ini, apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maksiat dan seterusnya terkait dengan sebab-sebab tersebut? Rasulullah sudah memberikan tuntunan. Beliau menyampaikan bahwa puasa kita, sholat kita juga bisa menjadi kafarah, penghapus dosa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati war ramadanu ila ramadana mukaffiratun. Bahwa sholat yang 5 waktu, Jumat ke hari Jumat selanjutnya, Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu bisa menjadi penghapus dosa, sebagai kafarah atas dosa-dosa khilaf-khilaf kita selama tidak melakukan dosa yang besar. Bersyukurlah kita, alhamdulillah diberikan karunia sampai di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan, yakni diantaranya melakukan puasa di bulan suci yang mulia ini. Fadilah yang keempat, puasa kita di bulan suci Ramadan ini niscaya juga bisa menjadi sebab kita mendapatkan balasan terbaik dari Allah berupa surga di akhirat kelak, yakni dengan lewat pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Fil jannati thamaniyata abwab. Di surga itu ada 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Dan selain orang yang berpuasa tidak akan bisa memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, Aina shaimun? Mana orang yang berpuasa? Lantas fayakumun, orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka tidak akan ada yang bisa memasukinya. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kita semuanya menjadi ahlus syam
yang besok mendapatkan ahlul jannah melalui pintu Ar-Rayyan ini. Allahumma amin. Fadilah yang kelima, puasa Ramadan kita niscaya bisa menjadi sebab doa-doa kita, munajat kita diijabah, mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti halnya Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kapan itu dua kebahagiaan itu? Apakah ketika memiliki banyak uang? Oh tidak, bukan itu. Dan juga bukan ketika sedang naik jabatan, promosi jabatan, dan seterusnya. Tetapi orang yang berbahagia, orang berpuasa itu adalah farhatan inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatan inda liqa'i rabbihi, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabbnya kelak. Allahu Akbar. Rasul Muhammad SAW juga menyampaikan hadis terkait dengan waktu yang mustajab ini. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Allahu Akbar. Apa itu? Maukah kita masuk dalam golongan ini? Pasti dong. Satu di antaranya adalah bertepatan dengan yang kita lakukan ini. Niscaya itu ada pada diri kita. Apa itu? As-shaimu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karenanya mari kita manfaatkan waktu-waktu kita. Ini adalah momentum yang langka, yang besar, yang luar biasa, yang istimewa. Satu di antaranya adalah momentum untuk kita senantiasa bermunajat, khususnya dalam situasi seperti ini. Semoga doa-doa kita khususnya terkait dengan musibah yang melanda negeri kita dan juga saudara-saudara kita yang muslim di seluruh penjuru dunia, Allah angkat wabah corona ini, memuliakan orang-orang yang sudah meninggal karenanya, dan dijadikan kita semakin taat dan semakin sehat dan menjadi ahlul jannahnya kelak. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.